Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Salli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam. Dan kita akan membahas tentang usulul iman atau rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering mendengar istilah Nabi. Kata Nabi berasal dari kata naba'a, artinya berita atau kabar. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim. Amma, tentang apa? Yatasaaluna, mereka saling bertanya, anin naba'il 'adzim, yaitu tentang berita besar. Berita besar dimaksud adalah tentang kiamat. Ya, jadi di situ berasal dari kata naba'a. Disebut nabi, ya, summiya nabiyun nabiyan. Nabi itu disebut nabi karena ia memberitakan, mengabarkan, menginformasikan, dan menerima kabar atau berita. Jadi nabi itu menerima berita, menerima kabar, menerima pesan dari Allah. Kemudian ya, Nabi mengabarkannya, ya, mengabarkan kepada umatnya. Ada umat Allah Subhanahu wa taala, kata naba'a itu juga disebutkan dalam firman Allah dalam surat At-Tahrim. Qalat man nabba'aka hadza, qala nabba'ani al-'alimul khabir. Ya. Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, qala, Allah yang telah memberitahukan kepadaku. Nabba'ani, yang telah memberitahukan kepadaku, al-'alimul khabir, yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Ya, Allah maksudnya. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah orang yang menyampaikan berita dari Allah berupa wahyu dan perintah-perintahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim."
kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya Akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi kata nabi itu berasal dari kata naba'a, yang artinya mengabarkan atau menginformasikan atau memberitakan. Kemudian ada kata an-nubuwah yang berasal dari kata nabuwah. Nubuwah itu kenabian. Itu berasal dari kata nabuwah bahasa Arabnya, yang artinya adalah sesuatu yang menjulang dari bumi, menjulang tinggi, sehingga ketika itu dikaitkan dengan nabi, nubuwah kenabian, maka nabi itu adalah orang yang memiliki tempat tinggi dan mulia, baik di dunia maupun akhirat. Orang yang memiliki tempat yang mulia, yang tinggi adalah para nabi. Nabi juga makhluk yang paling mulia. Mereka adalah mercusuar yang dijadikan sebagai penunjuk arah bagi manusia. Kalau di tepi laut itu kan ada mercusuar sebagai penunjuk arah bagi orang yang berlayar, orang yang melaut. Di atas mercusuar itu biasanya ada cahayanya, supaya apa? Orang itu tidak terombang-ambing dalam kehidupan. Ketika dia melihat sesuatu, dia masih melihat harapan. Oh, sebentar lagi dia sudah sampai pada daratan. Yang Nabi ini mengarahkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini makna dari kata nabi. Kemudian kata rasul. Kata rasul berasal dari kata arsala yursilu irsal, yang artinya adalah utusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun." Itu asal kata tadi ya, arsala yursilu, mursilan, mursalun. Dan sesungguhnya aku telah akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Jadi rasul itu artinya orang yang diutus, orang yang dikirim. Fanaziratun bima yarji'ul mursalun, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Jadi rasul itu maknanya adalah utusan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah alladzi yang arsala rasulahu, mengutus rasulnya. Allah lah yang mengutus rasulnya bil huda, bil Quran, dengan petunjuk. Petunjuknya apa ya? Kitab. Kalau Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu agama Islam. Agama yang benar itu hanya Islam.
semua agama benar. Karena inna dina indallahil Islam. Allah itu hanya menurunkan satu agama, tidak yang lain, yaitu Islam. Ya, agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul itu hanya agama Islam. Tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasrani. Jadi agamanya hanya Islam saja. Ya, istilah Yahudi dan Nasrani itu sebutan manusia. Allah hanya menurunkan Islam. Itu yang jelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bahkan ketika Nabi Ibrahim itu mau meninggal dunia juga yang dipesankan kepada anaknya, mata butunan ba'di. Itu juga disebutkan bahwa agama yang dibawa Ibrahim itu adalah agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali kalian itu dalam keadaan muslim. Ya. Jadi agama yang dibawa oleh para nabi itu ya Islam saja, bukan yang lain. Maka ibadahnya juga sebenarnya sama aja. Ya, agama-agama yang dibawa oleh para nabi itu ibadahnya juga sama. Ya, puasa, ya sholat, ya zakat. Cuma pelaksanaannya agak sedikit berbeda. Ada umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi. Ya. Untuk dimenangkan oleh Allah di atas segala agama. Memang manusia itu mengakui banyak agama. Bagi manusia bermacam-macam agama, tapi agama yang benar bagi Allah adalah hanya Islam saja. Untuk dimenangkan oleh Allah, dinampakkan oleh Allah, ya, di atas agama-agama, walau karihal musyriku, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Orang-orang musyrik itu tidak ada yang menyukai Islam. Orang-orang musyrik pun tidak ada yang suka Islam. Sampai sekarang terjadi juga. Ada orang Islam dakwah di mana saja ya banyak dihalangi. Ya, alasannya ya, macam-macam. Dan itu bukan hal yang baru. Memang sejak dulu seperti itu. Ya, dalam sejarah para nabi ya seperti itu. Mereka tidak menyukai Islam. Ada umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayat ini disebutkan 2 kali dalam surat At-Taubah dan surat Al-Fat dengan redaksi yang sama. Kemudian dalam surat As-Saff, ini redaksinya hampir sama, hanya berbeda sedikit saja di belakang. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Jadi belakangnya saja yang beda, wa kafa billahi syahida. Ya. Ada umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul adalah orang yang membawa risalah, ya, membawa ajaran, membawa pesan-pesan, membawa berita dari Allah Sang Pencipta akan disampaikan kepada manusia untuk menunjukkan kepada manusia jalan menuju Allah. Jadi para rasul itu sebenarnya tujuan utama mengajak manusia supaya mereka itu ya berada di jalan menuju Allah, bukan menuju yang lain. Menuju yang lain itulah yang mereka itu sebut sebagai orang-orang yang tersesat. Yang tersesat jalannya. Jadi kalau dalam Al-Quran yang sering kita baca dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Siratul mustaqim itu apa?
itu jalan menuju Allah. Para ulama menyebutnya at-thariqu ila Allah, jalan menuju Allah. Jangan sampai kita menempuh jalan-jalan lain, karena jalan lain itu adalah jalan yang menyesatkan. Dan kebanyakan manusia itu kan tidak tahu jalan. Ya, banyak orang-orang yang tersesat jalan, tidak tahu jalannya, sehingga mereka menuju ke tempat yang sama. Ya, mereka berada di dalam jalan yang keliru, maka mereka bermacam-macam untuk menempuh jalan. Ada hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka orang-orang yang menuntun kita, orang-orang yang mengarahkan kita, menunjukkan kita ya, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa beda antara Nabi dan Rasul? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi." Kami tidak mengutus Muhammad ya, seorang rasul atau nabi ya, dan nabi illa idza tamanna, dan apabila ia punya sesuatu keinginan, alqas syaitanu fi umniyati, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Jadi nabi pun itu, nabi dan rasul itu juga ya digoda oleh setan. Tapi kan mereka, para nabi itu dijaga oleh Allah. Setan berupaya juga. Apalagi kita, kalau kita manusia selain Rasul, ya itu tidak ada jaminan. Kalau Nabi dan Rasul itu dijamin oleh Allah, yang mereka itu maksum itu dijaga, dilindungi oleh Allah, sehingga selamat ya, dari godaan setan itu. Nah, kalau kita ya manusia biasa, ulama sekalipun, itu tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan selamat dari setan. Maka ya, bagaimana caranya ya orang itu dijauhkan dari setan? Ya harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini disebutkan kata rasulin wala nabiyyin ya, disebutkan kata rasul dan nabi. Ini menunjukkan bahwa dibedakan ya antara nabi dengan rasul. Nah, apa perbedaan nabi dengan rasul? Nah, sebenarnya ada beberapa pendapat ya. Ini pendapat yang lebih mendekati pada makna yang lebih tepat ya. Karena ada yang mengatakan Rasul itu adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah. Tapi kalau Nabi itu ada mengatakan ya, dia dapat wahyu tapi tidak untuk diperintahkan untuk menyampaikan. Itu oleh sebagian ulama dikritik. Tidak mungkin kalau Nabi dapat wahyu tidak disampaikan. Kalau tidak disampaikan berarti kan menyembunyikan ya, ini. Maka yang kita ambil adalah perbedaan apa antara Nabi dengan Rasul. Bahwa Rasul itu diutus oleh Allah dengan membawa risalah baru ya, risalah baru. Biasanya Allah itu mengutus para Rasul itu ketika ajaran yang lama itu sudah rusak ya, sudah banyak diganti oleh manusia, sehingga datanglah ya Rasul baru yang kemudian
membawa risalah baru, ya, risalah baru yang sebenarnya juga melanjutkan dari risalah sebelumnya, masih berkesinambungan, dan biasanya diutus kepada orang kafir. Ya, biasanya kalau Rasul itu diutus kepada orang kafir. Jadi ketika orang ajaran agama sebelumnya itu sudah rusak, ya, dan banyak orang kafir di sana, ya, maka diutuslah seorang Rasul. Kalau Nabi adalah orang yang diberi wahyu dari Allah untuk mengajak manusia beribadah kepadanya sesuai dengan salah satu, ya, cara atau syariat yang telah diturunkan Allah sebelumnya. Jadi dia hanya melanjutkan, ya, ajaran dan risalah sebelumnya. Dan biasanya dia diutus kepada kaum yang beriman. Ini Nabi. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hikmahnya Allah mengutus para rasul itu? Ada kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahnya adalah yang pertama, Allah mengutus para rasul itu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang, dari kesesatan menuju hidayah, ya, dari kekufuran menuju iman. Jadi rasul itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyelamatkan manusia, ya, dari kekufuran menuju iman, dari kesesatan menuju hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulan yatlu 'alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihati minadh dhulumati ilan nur. Dan mengutus seorang rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum. Jadi hukum Allah itu yang kita sebut dengan hukum syariat itu, ya. Maka, ya, landasan hukum syariat itu adalah kitab Allah. Kalau kita, ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu yang disebut dengan syariat Allah. Ya, landasan utamanya ya Al-Quran dan hadis. Nah, kalau tidak ada dalam Al-Quran dan hadis itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, ijtihad, baru ijtihad. Dan ijtihad itu pun tidak keluar dari Al-Quran dan hadis, ya, diambil dari pemahaman Al-Quran dan hadis juga. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu dia mengambil syariat hanya dari pikirannya saja, manusia bisa tersesat. Ya, tidak boleh berdasarkan tafsir Al-Quran, juga tidak boleh dengan pendapat. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah. Jadi para rasul itu diutus oleh Allah untuk mengajak manusia agar manusia itu hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang menjadi, ya, masalah manusia sepanjang zaman. Dari generasi ke generasi, kesalahan manusia itu adalah menyembah selain Allah. Dari waktu ke waktu. Atau mereka nggak mau, ya, ada juga orang yang tidak mau ibadah, ya. Satu segi mereka nggak mau ibadah. Ada kalau yang mau ibadah, ibadahnya salah. Yang disembah bukan Allah, bukan Sang Pencipta.
yang disembah orang lain atau makhluknya. Ada seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak maklum Tuhan itu banyak sekali diulang-ulang. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Itu dakwahnya pada Nabi itu semua begitu. Ya, dakwah Nabi Soleh, dakwah Nabi Hud, Syuaib, Ibrahim dan seterusnya, semuanya kalimatnya itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, redaksinya itu sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kalian atau mengabdilah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin, ya, tidak, kalian itu tidak punya Tuhan selain Allah. Jadi Allah yang benar berhak disembah. Wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Aku. Maka sembahlah olehmu sekalian Aku. Fa'buduni. Kata ilah di situ adalah lama Buddha. Dalam bahasa Indonesia ini maknanya sangat sempit. Jadi sering diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal maknanya sebenarnya adalah tidak ada yang berhak disembah. Lama Buddha. Kalau kita lihat di tafsir-tafsir ya, para ulama mengartikan la ilaha itu maknanya adalah lama Buddha, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, hanya Allah. Ya, di situ ada dua kata negatif, la dan illa. La dan illa itu dua kalimat negatif bertemu dalam satu kalimat. Ya, kalau dalam rumus matematika itu kalimat negatif apa namanya? Negatif kali negatif jadinya positif. Ya, tujuannya aja hanya. Jadi kalau diartikan adalah hanya Allah yang berhak disembah. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain hanya Allah, itu maknanya adalah hanya Allah yang berhak disembah, bukan yang lain. Ya, karena la ilaha itu maknanya adalah menafikan. La alati li nafsil jinsi, menafikan semua jenis, ya, dan mengecualikan satu saja, Allah. Yang lainnya itu tidak boleh. Ada berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberi kabar gembira dan peringatan. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ya, membawa kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan membawa peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Banyak sekali mubasyirin, ya, banyak berita gembira. Kalau kita baca Al-Quran itu banyak sekali, ya, berita-berita gembira yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, bagi orang-orang bertakwa. Apa saja itu disebutkan oleh Allah, banyak sekali, ya, kabar-kabar gembira. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha ma'as sabirin. Masya Allah, ya, mereka dijamin oleh Allah dengan, ya, surganya. Ada hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, di antara tugas para rasul itu adalah untuk memberi penjelasan kepada manusia mengenai apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu berupa wahyu.
Jadi Rasul itu di antara tugasnya adalah memberikan penjelasan, memberikan penafsiran. Ya, kalau ada di dalam wahyu dalam Al-Quran, ya, ada yang tidak dipahami oleh kaumnya, itu yang menjelaskan ya para Rasul. Ya, mereka yang menjelaskan kepada manusia. Ini contohnya dalam tafsir disebut namanya tafsir bil maksud. Tafsir bil maksud itu menafsirkan Al-Quran dengan sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Di antara contohnya, ya, para sahabat itu bertanya kepada Nabi tentang kata zalim. Ya, siapa orang yang tidak zalim? Ya, untuk membebaskan diri dari kezaliman itu sulit. Ya, bahkan mungkin kita juga itu kezaliman itu ya, tetap saja terkadang kita lakukan. Ya, sengaja atau tidak sengaja, ya, kezaliman itu kita lakukan. Kemudian Nabi mengatakan, ya, penafsirannya itu disebutkan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azimun. Ya, maksud itu adalah kemusyrikan. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Ada kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, dan kami turunkan kepada Muhammad Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ya, Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan Nabi juga yang menerangkan kepada manusia. Kan? Ya. Jangan sampai nanti orang menganggap ada pertentangan antara Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi. Ya. Yang ada adalah hadis-hadis Nabi itu menjelaskan isi Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi itu tidak berkata kecuali yang dikatakan oleh Nabi itulah berdasarkan wahyu. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam memahami itu juga la'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu berpikir. Maka yang bagaimana kita jelaskan sebelumnya, Al-Quran itu termasuk mukjizat ilmiah. Ya, mukjizat sepanjang masa, mukjizat yang tidak akan berakhir ya selama masih dunia masih ada. Tidak seperti nabi-nabi berikut sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu nabinya meninggal dan mukjizatnya hilang. Kalau Al-Quran tidak. Ya, mukjizatun khalidatun, terutama mukjizat ilmiahnya. Ada seperti Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, para rasul itu mengajarkan kepada manusia dan mensucikan mereka. Ini di antara tugasnya. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu mu'alliman." Sesungguhnya aku itu hanya diutus oleh Allah mu'alliman, untuk menjadi seorang guru. Ya, Nabi itu guru ya, lebih dari sekadar guru besar gitu ya. Kalau di kampus disebut guru besar ya. Nabi itu guru sepanjang masa ya, pengajarannya itu yang senantiasa kita ikuti. Maka termasuk orang yang pahalanya paling besar itu ya Nabi. Disebutkan dalam Al-Quran, wa inna laka la ajran ghairu
mamnun, dan sesungguhnya bagi wahai Muhammad akan memperoleh pahala yang tidak tidak bisa dihitung itu, saking banyaknya. Kenapa? Karena pahala dia mengajar. Jadi ini pentingnya kita berdakwah, kita menyampaikan, kita mengajarkan termasuk pada anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Maka Nabi memerintahkan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun itu hanya satu ayat. Kalau kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita baca Al-Quran, itu dapat juga pahalanya. Jadi Nabi itu adalah guru yang mengajarkan kepada manusia. Dan itu kalau dihitung pahalanya tadi tidak ada henti-hentinya, tidak terhingga. Kenapa? Karena muridnya Nabi itu berapa miliar kalau sekarang gitu. Muridnya Nabi itu berapa miliar? Orang Islam itu sekarang ada berapa miliar? Itu sekarang kalau dihitung dari 1400 tahun yang lalu berapa miliar manusia? Itu yang pentingnya kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Karena mengajar itu, kalau yang diajarkan kebaikan itu pahalanya termasuk pahala jariah, pahala jariah. Kalau yang diajarkan keburukan, ya dosanya termasuk dosa jariah. Jadi kalau yang diajarkan kebaikan, setiap ajarannya atau pengajarannya itu dilakukan orang, diikuti orang, sampaikan lagi, dia dapat pahalanya, sehingga tidak terhitung itu. Maka para ulama-ulama kita itu, kenapa para ulama kita itu semangat kalau nulis? Sampai ada yang seperti Imam Nawawi itu karyanya begitu banyak, bahkan beliau rela tidak menikah gitu. Untuk apa? Yang beliau kejar adalah pahala jariah. Jadi begitu kitab-kitabnya, karya-karyanya itu yang mereka tulis, walaupun mereka sudah meninggal dunia, karya yang mereka tulis dibaca oleh umat Islam, bahkan sampai sekarang kitab-kitab ulama-ulama kita itu jariah mereka, amal terbaik mereka. Dan itu selama masih dibaca orang, dipelajari orang, mereka dapat pahalanya. Maka para ulama itu semangat nulis kitab. Kalau orangnya masih hidup kan ketika dakwahnya saja, mungkin dia menyampaikan ketika berceramah saja. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, yang melanjutkan adalah kitab-kitabnya itu. Kitab-kitabnya dibaca oleh orang. Itu bahkan ada ulama itu yang menulis kitab itu sampai 500-an kitab ada juga. Dan sampai sekarang, sehingga karya para ulama itu ribuan, bukan hanya ribuan, jutaan mungkin. Kalau satu orang aja sampai ada yang 500 kitab itu, kalau sekian abad, sekian ribu tahun itu udah berapa? Ada berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensucikan manusia. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kesucian jasmani dan rohani. Yuzakkihi, bagaimana kita secara jasmani juga
bersih, sampai disebutkan at-tahuru syatrul iman. Ya, kalau kebersihan hati, jiwa itu adalah ya kita dilatih, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bagaimana kita membersihkan hati kita, jiwa kita dari apa? Ya, dari sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat buruk. Itu penyakit yang harus dihilangkan. Termasuk dosa-dosa kita itu pengaruhnya ke hati, dan itu harus dibersihkan. Nah, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ada pelajaran yang namanya tazkiyatun nafas. Itu harus kita pelajari juga. Ya, dan tazkiyatun nafsi, bagaimana kita membersihkan jiwa kita, jasmani dan rohani. Nah, itu Rasulullah yang mengajarkan. Yang keenam, bahwa para rasul itu menjadi teladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Ya, dan ini semua nabi itu adalah teladan. Ya, semua rasul itu adalah teladan yang baik. Gak ada rasul teladan yang tidak baik. Maka kalau kita amati kisahnya para nabi itu beda-beda semua. Ya, beda-beda semua. Supaya apa? Manusia itu meneladani mereka dalam berbagai bidang, dalam banyak hal. Ya, ada kalau dicontohkan, ya, orang yang terkaya di dunia, boleh gak kita menjadi kaya? Boleh. Kalau ingin menjadi kaya, ya tirulah Nabi siapa? Sulaiman. Ya. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, penguasa, raja, atau presiden, tirulah ya para nabi. Siapa para yang menjadi raja? Nabi Sulaiman juga, Nabi Daud. Ya, mereka adalah para penguasa. Tiru ketika menjadi seorang penguasa, penguasa yang adil, penguasa yang mengajak ya rakyatnya itu beriman kepada Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diajarkan oleh para nabi ketika berdagang, ya, dalam bertransaksi, jangan sampai nanti mengurangi timbangan. Ya, jangan sampai mengurangi timbangan. Juga disebutkan juga, jadi pedagang yang jujur. Ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keteladanan itu ada pada para rasul. Kalau ingin keluarganya, ya suaminya, istrinya, anaknya soleh, tirulah Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi ada contoh-contoh itu disebutkan oleh Allah, ya, pada diri para rasul. Ya, ada nabi yang paling tampan, Nabi Yusuf. Ada nabi yang diuji dengan penyakit dan dia juga sabar. Ya, Nabi Ayub. Jadi jangan sampai nanti ketika diuji, ya, kemudian mengeluh dan sebagainya, seakan-akan hanya dia saja diuji. Ya, Nabi Allah pun diuji. Ya, sampai anaknya, istrinya, ya, menjauhinya. Ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka menjadi contoh.
teladan. Ya, kalau istilah sekarang itu idola. Ya, idola kita adalah para nabi dan para rasul. Ada kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumlah nabi dan rasul, ada berapa banyak Allah telah mengirim dan mengutus para nabi dan rasul itu. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya cukup panjang, ya. Kita ambil sebagian saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar. Ya, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, kamil anbiya." Wahai Rasulullah, ada berapa banyak nabi itu? Qala mi'an alf wa isruna alfan. Dari tempat mi'an alf itu 100.000, wa isruna alfan dan 20.000, sehingga jumlahnya 120.000. Sedikit apa banyak? Berarti usia dunia ini sudah berapa ribu tahun. Kalau nabinya aja sebanyak itu, ya, kalau nabinya saja sebanyak itu, berarti dunia ini sudah berapa ribu tahun. Ya. Qala, kemudian qultu ya Rasulullah, kami rusul min zalika. Wahai Rasulullah, ya, Abu Dzar bertanya lagi, wahai Rasulullah, berapa jumlah rasul dari sejumlah itu? Qala, ya, salah sumi'ah wa salasata asyara. Ya, disebutkan di situ salah sumi'ah 300.000 dan 13 salah sumi'ah 300, ya, 300. Ya, kalau dalam hadis ini disebutkan 313, dalam riwayat lain disebutkan 315. Ya, qala qultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, man kana awwaluhum, siapa yang pertama? Qala Adam, yang pertama adalah Adam. Ya, jumlah nabi yang begitu banyak. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah mengutus 124 nabi, 124.000 nabi. Ya, Masya Allah. Berarti jumlah manusianya sudah berapa banyak, ya. Dalam riwayat lain juga disebutkan Allah mengutus 8.000 nabi, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ba'asallahu samaniyata alafi nabiyyin, Allah telah mengutus 8.000 nabi, arba'ata alafin ila Bani Israil, ya, 4.000 nabi diutus kepada Bani Israel, wa arba'ata alafin ila sa'irin nas, dan 4.000 lagi dikirim untuk seluruh manusia. Ini jumlah yang begitu banyak. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni khatamu alfi nabiyyin aw aksar." Sesungguhnya aku itu adalah penutup, ya, 1.000 nabi atau lebih banyak. Dan ini sebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jadi nabi itu adalah khatamul anbiya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Nah, kalau dia nabi dan rasul, itu kalau nabi, ya, nabi saja atau rasul saja. Kalau nabi dan rasul, ya, dan itu tidak semua
nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu ada 25. Ya, ada 25. Nah, ini yang sering kita kaji dan pelajari. Kenapa? Karena di antara nabi itu ada yang tidak disebutkan. Memang jumlahnya segitu banyak, tapi ada yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Ya, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Jadi ada yang disebutkan oleh Allah, ya, kisah-kisah mereka, ada juga yang tidak. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ini dijelaskan oleh Allah, ada rasul-rasul yang memang tidak dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalaupun nanti kita telusuri dalam hadis itu juga tidak disebutkan. Memang ada beberapa nabi, beberapa nabi yang disebutkan oleh Allah dalam disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Ya, contoh misalnya ada Nabi Sis. Nabi Sis itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi. Ya, tentang Nabi Khidir. Ya, itu di dalam Al-Quran tidak disebut namanya. Ya, tapi dijelaskan ada dalam hadis Nabi. Ada orang-orang yang soleh juga yang masih perselisihkan di antara ulama, dia termasuk Nabi bukan, ya, kayak Zulkarnain itu Nabi atau bukan, atau orang soleh saja, itu masih ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Melihat di dalam Al-Quran itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah-kisah Nabi masa lalu gitu, Nabi dahulu. Itu tentu ada hikmahnya, ada untuk apa Allah menceritakan. Kemudian Allah ceritakan pertama itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi meneruskan cerita itu kepada umatnya. Apa kira-kira hikmah dibalik? Apa manfaat Allah yang menceritakan itu kepada Nabi? Kisah yang mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam. Dan bahkan Nabi Isa alaihissalam itu diceritakan dengan cerita yang sangat rinci dibandingkan Nabi Muhammad itu sendiri. Kalau cerita Nabi Muhammad tidak ada, hanya beberapa ayat saja. Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu khuluqun azim, ya, masalah saya, mempunyai perilaku yang agung, ya. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya. Tapi kalau yang lain-lain Allah tidak cerita tentang Nabi Muhammad. Misalnya bagaimana beliau lahir, bagaimana beliau ini, tidak ada yang cerita Al-Quran. Dan sementara nabi-nabi yang lain ada. Apa hikmahnya gitu, Ustaz, untuk Nabi sendiri dan kita sebagai umat Islam? Iya. Di antaranya nanti dalam ulumul Quran itu disebutkan, ada namanya kenapa Allah itu menyebutkan kisah-kisah, kisah para Qasasul Anbiya dalam Al-Quran. Di antara
tujuan utamanya adalah lil izzah wal i'tibar, sebagai nasihat dan pelajaran. Ya. Jadi agar kita itu bisa mengambil pelajaran dari para nabi. Ya, ceritakan tentang Adam, ceritakan tentang Nuh, tentang Musa, Isa dan sebagainya itu, karena di situ banyak sekali pesan-pesan, pelajaran-pelajaran ya bagi manusia dalam kehidupannya. Sehingga yang disebutkan itu kan tidak sama tadi, beda kan? Itu karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang itu juga memang banyak kemiripan-kemiripan dengan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Ya, jadi supaya dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, lil-izzah. Ya, itu adalah nasihat dan juga pelajaran. Kemudian yang kedua juga, kenapa Allah menyebutkan kisah-kisah para rasul di dalam Al-Quran? Juga diantaranya adalah untuk menguatkan, ya, menguatkan Rasulullah dan kita ketika kita berdakwah. Ya, bahwa di dalam dakwah itu akan selalu ada pertentangan-pertentangan. Banyak orang-orang yang berupaya untuk menghalangi dakwah. Dan itulah dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dari nabi-nabi itu gak ada yang mereka dakwahnya lancar-lancar saja. Ya, Nabi Nuh aja sampai diceritakan, Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Ya, kurang apa itu? Nah, ini yang sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Tujuannya adalah untuk menguatkan hati Rasulullah dan kita. Ya, ketika berdakwah itu kalau ditentang atau dakwahnya itu jangan sampai ketika berdakwah itu pengen cepat sukses atau dakwahnya itu pengen cepat diterima. Enggak. Ya. Nah, contohnya Nabi Nuh itu dakwahnya sampai 950 tahun. Itu pun yang beriman cuma sedikit. Padahal diceritakan, ini ta'awtu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku berdakwah mendakwai kaumku itu siang malam. Ya, selama 950 tahun berdakwah enggak bosan Nabi Nuh. Ya. Nah, kalau kita baru berdakwah berapa tahun? Ya, jangan sampai nanti baru ditentang sedikit udah lemah, ya kan? Dakwah itu ya, pasti ada pertentangan. Ya, tidak langsung diterima. Ya, Nabi Isa seperti apa, Nabi Musa, ya, itu juga diantaranya adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita agar kita itu menguatkan hati ketika kita berdakwah, ya, meneguhkan. Rasulullah sendiri juga begitu. Ya, kalau Nabi Muhammad itu didustakan oleh kaumnya, sesungguhnya nabi-nabi sebelumnya itu sudah didustakan. Jadi bukan tidak ada sesuatu yang baru. Ya. Jadi kisah-kisah itu disebutkan oleh Allah bukan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Nah, itu memberikan pelajaran kepada manusia. Sebenarnya dalam kehidupan itu tidak ada hal yang baru. Maka sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu kan kisah dari manusia pertama sampai zaman Rasul. Ya, dikisahkan dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu kalau kita gali sangat luas. Ya, tadi karena Islam itu sudah diujikan oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan sebenarnya di situ sudah ada macam-macam pelajaran yang begitu lengkap sebenarnya. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menyebutkan kisah-kisah itu untuk menguatkan hati Nabi di dalam berdakwah. Kemudian kenapa di situ malah Nabi Muhammad itu kalau di dalam Al-Quran kata Muhammad itu disebutkan hanya disebut 4 kali. Ya, Muhammadun illa rasul dan seterusnya itu. Ya, kalau nabi-nabi yang lain itu terutama
terutama yang banyak di antara Nabi Ibrahim itu banyak disebut dalam Al-Quran. Ada sekitar 69 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang 25 kali dalam Al-Quran. Nah, ini kita contoh Adam disebutkan 25 kali dalam Al-Quran. Ya, Nabi Hud disebutkan 25 kali dalam Al-Quran. Nabi Soleh disebutkan 3 kali, Syuaib 11. Nah, itu sebenarnya juga tadi ya, diulang-ulang kisahnya nanti. Kenapa? Yaitu diantaranya tadi dan itu tidak diturunkan sekali waktu. Jadi ketika Nabi misalnya semangat berdakwahnya ke kuatkan lagi ya tentang nabi-nabi sebelumnya. Ini diantaranya. Dan tadi juga memang banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari para nabi. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu saya tuliskan Muhammad, kata Muhammad atau Rasulullah Muhammad itu disebutkan dalam Al-Qur'an 4 kali. Ya. Nah, kalau Nabi Ibrahim itu ada 69 kali, itu jumlah yang banyak, belum nabi-nabi yang lain. Ya. Nah, ini maka kalau kita pelajari sudah ada ditulis oleh para ulama tentang qasas al-anbiya dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi banyak kita nanti bisa mengambil pelajaran dari sana. Ini itu yang bisa sampaikan. Ya, Pak. Tadi disampaikan bahwa salah satu hikmah utus Rasul yaitu mengajak manusia beribadah kepada Allah. Berkaitan dengan tentang beriman kepada Rasul dan Nabi, ini kan salah satu dari masalah keimanan, artinya berkaitan dengan masalah akidah. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa sepanjang sejarah agama wahyu Yahudi, Nasrani dan Islam itu terpecah dari umat itu 71, 72, bahkan kita 73 golongan. Hanya sedikit yang selamat. Nah, ini apakah memang sifat manusia itu jauh dari Allah ya Ustaz? Hanya inginnya bukan untuk beribadah kepada penyembah. Iya. Ibadah itu kan sebenarnya kebutuhan. Jadi bukan sekedar kewajiban. Jadi kebutuhan itu kan ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan. Jadi ada kebutuhan jasmania, rohania, fikriyah. Itu kebutuhan. Banyakkan orang itu lebih mementingkan kebutuhan jasmani. Itu kebutuhan hewani. Ya, kalau kebutuhan rohani itu kebutuhan malaikat sebenarnya. Nah, ada lagi kebutuhan satu itu kebutuhan fikriyah. Kebutuhan fikriyah itu kebutuhan khusus manusia itu sebenarnya, yang bedakan dengan makhluk yang lain. Ya, jadi karena di dalam diri manusia itu ada 2 unsur itu, ada unsur hewania, ada unsur malakia, ada unsur syaitonia. Jadi ada sifat hewan, ada sifat malaikat, ada sifat setan juga di dalam diri manusia. Ya, sehingga di situ ada keseimbangan sebenarnya. Ya, dan ibadah itu adalah kebutuhan rohani, kebutuhan seluruh manusia. Maka perintahnya ya ayyuhan nasu budu, wahai manusia, ya, beribadahlah kalian. Itu kebutuhan seluruh manusia, bukan hanya kebutuhan orang beriman saja. Maka dari situ, ya, banyak orang berupaya untuk memenuhi kebutuhan rohani, ya, sehingga mereka melakukan ibadah-ibadah itu. Ya, hanya saja ibadah mereka itu banyak yang salah tadi. Ya, mereka malah menyembah batu, menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah matahari. Ya, kenapa mereka beribadah? Ya, karena itu sebenarnya sifat bawaan
Jadi manusia itu dalam kehidupan itu butuh pegangan, butuh apa namanya, butuh keteguhan, butuh kekuatan jiwa. Mereka menyadari kebutuhan itu, ya, maka mereka lakukan ritual-ritual itu. Ya. Maka dari itu Allah mengutus para rasul itu untuk mengarahkan mereka. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka dakwah para nabi itu adalah mengajak mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Ya, jadi ibadah itu ya sebenarnya kebutuhan setiap orang. Orang itu pengen dalam dirinya itu ada kemantapan, ada kepastian, ada pegangan hidup. Maka mereka lakukan ritual-ritual. Ya, kalau kita contohkan banyak orang yang tidak beriman, mereka mengatakan ibadah gak perlu, Tuhan tidak ada. Itu kan banyak yang mengatakan begitu. Ya, begitu mereka ditimpa musibah, contoh misalnya tengah lautan, kapalnya mau tenggelam, kira-kira orangnya tenang saja atau panik juga? Ya, ketika saat itu gak ada orang lain, kira-kira siapa yang diminta pertolongan? Ya, maka untuk membuat hati mereka itu tenang dalam kehidupan, ya sebenarnya itu bawaan, ya, dan orang itu merasakan juga. Cuman ketika itu tidak diarahkan, tidak ada yang mengarahkan, akhirnya tadi ya itu menjadi apa namanya, menjadi liar gitu ya, nah, tidak terarah, sehingga yang disembah siapa, ya, yang disembah itu apa, itu. Maka ini pentingnya tadi Allah mengutus para rasul itu ya untuk mengarahkan mereka supaya ibadahnya betul, mengajak manusia hanya menuju kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan itu ya banyak juga kan orang yang termasuk aliran-aliran istilahnya berarti sesat dan apa itu kan, mereka memberikan pengorbanan. Pada siapa mereka memberikan pengorbanan? Itu kan semacam ritual. Jadi mereka mengakui adanya kekuatan, ya, kekuatan di luar kekuatan manusia itu, yang mereka membutuhkan kekuatan itu sebenarnya, membutuhkan kekuatan itu, sehingga mereka melakukan ritual-ritual tertentu. Ya, nah, padahal ya kekuatan sebenarnya itu adalah kekuatan Allah, ya, yang apa namanya tempat bergantung seluruh makhluk itu adalah kepada Allah. Nah ini yang diajarkan Islam agar mereka manusia itu ya di dalam memenuhi kebutuhan rohanianya itu dengan cara dan dengan apa namanya itu tujuan ibadah yang benar. Jangan sampai nanti udah caranya keliru, kemudian yang disembah juga keliru. Ya, itulah di antara tujuan utama ya Allah mengutus para rasul. Jadi mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah. Ya. Cukup? Jadi intinya tauhid. Iya, tauhid. Jadi ajaran semua nabi itu tauhid. Ya, tauhidnya disebut dengan tauhid uluhiyahnya. Ya. Ya. Jadi banyak orang itu yang mengakui adanya Tuhan. Ya. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Kalau kamu tanya manusia itu siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang mereka mengatakan Allah. Mereka mengatakan bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Ya. Cuma masalah mereka itu adalah dalam masalah ibadah. Ya, mereka menggambarkan Tuhan itu, nah ini ya tentang konsep ketuhanannya kan akidah. Jadi ketika akidahnya salah, ibadahnya juga salah. Ya, mereka menggambarkan Tuhan yang itu adalah ya, dan digambarkan dewa-dewa dan sebagainya. Ya, sehingga
ingin mendekatkan kepada ya yang mereka anggap Tuhan itu bagaimana caranya. Jadi itu keyakinan utama itu diawali dari akidah. Jadi akidah kita harus betul. Jadi kalau akidahnya salah, ibadahnya salah. Maka ya dakwah para nabi itu adalah akidah tauhid hanya Allah. Ya, ibadahnya kan Allah. Ya. Jadi jangan sampai nanti menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Ya. Kan disebut dalam Al-Qur'an laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sama juga telah membantah tentang teori trinitas itu. Karena enggak ada Tuhan ketiga, itu enggak mungkin. Ya, Tuhan hanya satu, enggak ada yang lain. Ya. Maka ketika Tuhan itu satu, ya ibadah kita ya caranya ya harus sesuai yang ditentukan oleh Allah. Beribadah kita hanya kepada Allah, mengabdinya kita hanya kepada Allah. Ibadah itu, makna ibadah itu kan fi'lu ma yuhibbuhullah wa yardahu. Ibadah itu artinya adalah melakukan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu makna ibadah. Jadi apapun yang disukai dan diridhoi oleh Allah, itu yang kita lakukan. Itulah makna ibadah. Kita tahu dari mana apa yang disukai dan diridhoi oleh Allah? Ya, kita tahu itu dari perintah-perintahnya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, baik itu sunnah atau wajib, itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tahu dari mana sesuatu yang dibenci oleh Allah? Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu adalah sesuatu yang dibenci, baik itu haram atau makruh. Maka kalau kita ingin beribadah kepada Allah, lakukan yang disukai oleh Allah, tinggalkan apa yang dibenci oleh Allah atau tidak disukai oleh Allah. Itu cukup ya? Mari kita tutup. Ya, menyambung persoalan tadi Pak Ustaz mengenai hikmah diceritakannya Nabi-Nabi. Saya lihat dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW terlalu sedikit dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu turun kepada Nabi. Jadi seperti Pak Ustaz bilang tadi bahwa ketika Rasulullah sedang dalam keadaan sedikit goyah misalnya atau digoyah gitu Pak Ustaz. Nah, Allah menceritakan tentang Nabi-Nabi itu untuk meneguhkan hati Rasulullah, menguatkan Rasulullah bahwa perjuanganmu ini ada yang lebih berat. Di zaman sekarang Pak Ustaz, saya melihat bahwa ada institusi-institusi pendidikan yang sebaiknya kalau meneguhkan hati umat muslim. Alangkah baiknya setiap tahunnya itu pada saat umat Islam merayakan atau memperingati Maulid seperti yang sudah dilazimkan oleh beberapa negara Islam misalnya. Itu saya lihat pada hari itu ada beberapa lembaga pendidikan itu malah melakukan misalnya festival, tapi tidak menceritakan tentang sosok Nabi itu. Nah, tidak menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Sepertinya Allah pernah ceritakan tentang sosok nabi-nabi yang ada sebelumnya kepada Nabi untuk apa? Meneguhkan hati Nabi. Nah, sementara kita tidak menceritakan, kita hanya membuat hari itu sebagai hari belanja bersama misalnya, ya kan? Hari bazar lah gitu. Nah, tapi tidak kita ceritakan. Makanya lama-kelamaan sepertinya menurut saya akan hilang kecintaan kepada Nabi dalam bentuk ketumbuhan hati kita sebagai umat Islam. Nah, kesimpulan saya di sini saya menganggap kalau itu terus berjalan di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada sekarang ini, beberapa yang kita lihat, anak-anak nanti ke depan, beberapa tahun ke depan mereka tidak tahu bagaimana cerita tentang Nabi ini. Mereka hanya mengenal namanya saja, tapi tidak mengetahui bagaimana beliau itu dilahirkan, dibesarkan, diteguhkan hatinya untuk menjadi Islam. Nah, oleh karena itu saya lihat dulu ada perpecahan antara umat Islam ataupun
kebimbangan, ketidakkuatan umat Islam dalam menentang kezaliman pada Sulaim Al-Ayyubi bukan saya. Nah dengan semangat Maulid itu menyatukan umat Islam, menyatukan. Jadi beliau menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu sosok Nabi dilahirkan, dibuatkan, dibesarkan segala macam, sehingga tidak hanya mengenal namanya saja, tapi menaruh rasa cinta kepada beliau itu. Nah ini di lembaga pendidikan Islam sekarang yang saya lihat tidak ada. Mereka tidak kenal, tidak cinta sama Nabi. Mereka hanya tahu nama Nabi itu Rasul kita yang harus kita ikuti, tapi mahabbah kepada beliau itu kurang, Ustaz. Jadi saran saya mungkin menurut Ustaz bagaimana ke depan supaya hari Maulid itu kita peringati tidak hanya sebagai bazar, kita ceritakan sosok Nabi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sosok-sosok Nabi untuk menguatkan pikiran Rasulullah. Iya. Terima kasih Ustaz. Berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad itu sebenarnya di sekolah itu sudah diajarkan juga, ada namanya Sirah Nabawiyah, ada di sekolah-sekolah Islam itu sudah diajarkan juga. Di yang setahu saya ya, di tempat saya belajar dan di tempat saya ngajar atau di itu ada. Jadi ada pelajaran tentang Sirah Nabawiyah. Tidak hanya Sirah Nabawiyah, juga Sirah para sahabat juga ada. Bahkan tidak hanya para sahabat, juga kerajaan-kerajaan Islam itu ada juga, ada pelajaran. Nah iya. Tapi mungkin kalau itu berkaitan dengan istilahnya Maulid atau apa, itu biasanya memang tidak harus acaranya nanti kan terkait dengan sirah biasanya. Bisa juga nanti yang diambil pelajarannya tentang akhlaknya, tentang jadi bagian-bagian tertentu dari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Insyaallah ada banyak itu dipelajari dan disampaikan di sekolah-sekolah itu. Jadi kalau sekolah-sekolah Islam insyaallah sudah ada ya pelajaran tentang sirah nabawiyah itu ada. Ya, kalau misalnya hanya di dalam bentuk pelajaran saja, Pak Ustaz, itu anak-anak mengejar nilai, menghafal saja ya, mengejar nilai dia menghafal, tapi mahabbah itu kurang, mahabbah ya. Tapi kalau misalnya ada celebration ya, Pak Ustaz, celebration ya, itu kan ada mahabbah. Nah di situ, Ya kan dalam pengertian mahabbah itu di Al-Quran disebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uhu. Jadi bentuk mahabbah kepada Rasul itu adalah mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Itu bentuk mahabbah. Jadi karena dalam Islam itu ya namanya pelajaran penting itu kan tentang cinta. Orang itu tidak akan merasakan nikmatnya atau manisnya iman kecuali dia ya mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dirinya, keluarganya, anaknya, dan orang lain secara keseluruhan. Jadi itu pelajaran tentang mahabbah, mahabbatullah, mahabbatur Rasul, mencintai Allah dan mencintai Rasul. Nah, bagaimana kita mencintai Allah dan mencintai Rasul? Yaitu mengikuti ya perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang diperintahkan. Maka tadi saya sampaikan ya, mahabbah itu adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku, kata Rasul seperti itu. Maka pelajaran penting yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu adalah mengikuti Rasulullah, tidak hanya sekedar membaca sejarahnya saja. Ya, sejarahnya anak-anak insyaallah pada tahu ya. Dari pelajaran SD juga sebenarnya sudah diajarkan juga itu tentang sirah Nabi itu, dan itu bagian penting Pak, nggak mungkin tidak ya, itu diajarkan kepada anak-anak kita, bahkan sampai aliyah itu sampai SMA itu juga diajarkan. Cuma tadi mulai dari sejarah Nabi, lahirnya Nabi sampai kan tidak hanya diulang-ulang saja, karena dalam dakwah itu kan ada generasi-generasi setelah Nabi, memang di situ bertahap. Sejarah Nabi diajarkan dulu, sejarah para sahabat, sejarah kerajaan-kerajaan Islam, nah itu juga diajarkan kepada anak-anak kita sebenarnya. Itu penguatan secara historis, secara sejarah. Dan kalau secara pengamalannya tadi dijelaskan tentang akhlak Nabi, akhlak
keluarga, dengan anak-anak kecil, dengan masyarakat dan sebagainya. Itu yang kita bahkan itu kita kuatkan di pesantren-pesantren kita. Adab itu harus kita dahulukan daripada ilmu. Itu justru lebih kuat. Kenapa? Memang Nabi itu diajarkan untuk mengajarkan innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Itu bentuk cinta kita kepada Nabi yang mengajarkan anak-anak kita tentang adab. Ya, itu yang mungkin memang yang namanya dalam belajar itu proses. Ya proses. Ya kita pun harus ya walaupun sudah kita ajarkan begitu Pak. Yang namanya anak-anak kita, tantangan kita di zaman sekarang, Masya Allah, di sekolah itu sudah kita ajarkan yang baik-baik begitu ya. Nah, nanti di luar sekolah yang mereka itu tadi tantangannya berat ya, kita ulang lagi peringatkan lagi gitu. Jadi kalau secara formal harus ada itu memang ya mungkin caranya yang berbeda dalam peringatan Maulid Nabi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Maka